Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyatul Munfaridah, NIM 1804 Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, dosen Ayu Azhara, Magister Manajemen. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tentang pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Pasar dalam Islam. Mekanisme pasar yang dibangun dalam Islam berdasarkan norma ajaran Islam yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Mekanisme pasar bukanlah suatu hal yang sempurna atau baku sehingga dimungkinkan gagal dalam mencapai tujuan ekonomi. Disinilah dibutuhkan intervensi agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan kepentingan perekonomian yang islami. Dalam ajaran Islam, pasar ditempatkan pada posisi yang profesional, berbeda dengan pandangan kapitalisme maupun sosialisme yang ekstrim. Pasar bukan satu-satunya mekanisme distribusi yang utama dalam perekonomian, tetapi hanya merupakan salah satu dari berbagai mekanisme yang diajarkan syariat Islam. Struktur pasar. Struktur pasar memiliki definisi bahwa produsen memiliki berbagai bentuk pasar mengacu pada faktor-faktor barang yang diproduksi. Dari analisa, ekonomi struktur pasar dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Pasar persaingan sempurna, 2. Pasar monopoli, 3. Pasar monopolistis, 4. Pasar oligopoli. Di sini saya akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau seragam. Pasar persaingan sempurna atau penerima harga atau price taker, barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik. Pembeli tidak dapat membedakan perfect competition, yakni sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat memengaruhi harga dan hanya berperan sebagai apakah suatu barang berasal dari produsen A, produsen B, atau produsen C. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. Pasar persaingan sempurna dalam Islam. Mekanisme pasar yang islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil, dan ketidakadilan itu dilarang. 2. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu. Ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar, sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. 4. Homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. 5. Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat dikecam oleh ajaran Islam. Dari pendapat Ibnu Taimiyah di atas tentang mekanisme pasar dalam Islam, kita dapat melihat mekanisme-mekanisme tersebut mengarah pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Hal itu berarti bahwa pasar dalam Islam itulah yang dalam teori konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, di mana asumsi-asumsi yang disebutkan oleh pakar ekonomi konvensional ada atau ditemukan dalam pasar yang islami. Salah satu contoh pasar persaingan sempurna dalam pasar Islam adalah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu Umar berjalan di pasar kurma. Ketika itu, Umar mendapati salah seorang pedagang yang menjual di bawah harga yang ada di pasar tersebut. Umar memberikan dua pilihan pada penjual tersebut. Yang pertama, naikkan harga sampai sama dengan harga yang ada di pasaran atau keluar dari pasar ini.
Dari kisah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sebuah pasar persaingan sempurna, harga yang ditawarkan adalah sama dengan harga yang ditawarkan oleh seluruh pedagang dalam pasar tersebut jika barang dagangan tidak terdiferensiasi atau berbeda. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna, yaitu 1. Semua perusahaan memproduksi barang atau produk yang homogen. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. 2. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Para pelaku ekonomi atau konsumen dan produsen memiliki pengetahuan yang sempurna tentang harga produk dan input yang dijual sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 3. Output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan output pasar. Jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relatif kecil dibandingkan dengan jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. 4. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar dengan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. 5. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor mobilitasnya, tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Permintaan dan penerimaan dalam pasar persaingan sempurna. 1. Permintaan. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Misalkan kita berbicara tentang pasar pakaian anak-anak, maka harga pakaian anak-anak ditentukan oleh ketentuan permintaan dan penawaran pakaian anak-anak, seperti digambarkan dalam kurva di bawah ini. Kurva permintaan industri dan perusahaan. Perusahaan secara individu harus menerima harga tersebut sebagai harga jual, karena jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena itu, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan secara individu berbentuk garis lurus horizontal. Kedua, penerimaan. Penerimaan total atau total revenue perusahaan sama dengan jumlah output atau Q dikali harga jual atau P karena harga telah ditetapkan. Penerimaan rata-rata atau average revenue dan penerimaan marginal atau marginal revenue adalah sama dengan harga. Dengan demikian, kurva permintaan atau D sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR, sama dengan kurva penerimaan marginal atau MR, dan sama dengan harga atau P, seperti pada gambar kurva di bawah ini, yakni kurva penerimaan TR, AR, MR, dan PPS. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif, bergerak mulai dari titik 0,0 seperti ditunjukkan oleh gambar di atas. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada kekuasaan di pasar. Harga yang ada ditetapkan di pasar cenderung stabil karena produk yang dijual sangat banyak. Oleh karena itu, penjual tidak dapat mengubah nilai jual. Kedua, efisien. Efisiensi produk adalah menggunakan biaya seminimal mungkin dalam melakukan produksi. Ada juga yang disebut efisiensi alokasi, adalah setiap barang atau jasa sampai ke titik maksimal memberi manfaat marginal ke konsumen. 3. Dapat meminimalkan biaya iklan dan produksi. Karena produk atau barang yang dihasilkan hampir sama kualitasnya, maka setiap jenis produk akan sulit dibedakan satu sama lain. Keempat, informasi pasar yang jelas.
pembeli bisa meminimalkan tingkat kecurangan yang bisa dilakukan suatu oknum yang ada di pasaran. Semua aturan dan prosedur yang sudah ada menjadi hal yang harus dipatuhi oleh semua orang untuk melakukan transaksi di pasar. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Pertama, minim produk karena barang yang dijual hampir sama, maka akan terjadi perebutan pembeli oleh para produsen yang mengakibatkan ketidakmerataan hasil. Kedua, minim inovasi, dikarenakan semua produk yang ditawarkan seragam. Kondisi ini juga membuat produsen tidak memiliki motivasi dalam mengembangkan usahanya melalui berbagai inovasi yang sebetulnya dapat dilakukan. Dari penjelasan tentang pasar persaingan sempurna tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Dalam analisis ekonomi, sering dimisalkan bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Akan tetapi, dalam prakteknya tidaklah mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada pasar persaingan sempurna yang murni, yaitu yang ciri-cirinya sepenuhnya bersamaan dengan dalam teori. Konsep Islam sendiri juga menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan sempurna atau perfect competition. Namun demikian, bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame aturan syariah. Setelah penjelasan tentang pasar persaingan sempurna yang telah dipaparkan tadi, saya membuat 2 pertanyaan dan 2 jawaban terkait dengan pasar persaingan sempurna. Pertanyaan pertama, pada masa ini, karena adanya suatu penyakit menular yang memiliki penularan sangat cepat, sehingga membuat pemerintah memberikan edaran untuk selalu melakukan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker. Di dalam pasar, masker sempat terjadi kelangkaan dan membuat masyarakat menjadi berinisiatif membuat masker sendiri, bahkan ada yang menjualnya. Akibatnya, banyak masyarakat yang berlomba-lomba mencari keuntungan dengan membuat dan menjual belikan masker ini. Dalam kasus ini, hal tersebut menjadi termasuk salah satu ciri pasar persaingan sempurna. Menurut Anda, bagaimana cara masyarakat menghadapi persaingan pada kondisi pasar tersebut? Jawabannya ialah untuk mengatasi persaingan yang terjadi, masyarakat harus menerapkan sistem keunggulan bersaing, yakni merupakan keunggulan relatif suatu organisasi yang dapat melebihi para pesaingnya. Keunggulan itu bermakna bagi konsumen dan dapat berkelanjutan terhadap aksi para pesaing. Ada 3 unsur keunggulan bersaing yang harus dipelajari, yakni sebagai berikut. A. Keunggulan biaya merupakan elemen keuangan dari proses, di mana keunggulan berawal dari memproduksi nilai yang ditawarkan dengan biaya yang rendah, sehingga dapat memberikan penerimaan per unit yang lebih besar untuk harga pasar yang sama. B. Keunggulan diferensiasi merupakan superioritas relatif dari nilai yang ditawarkan organisasi kepada konsumen untuk satu atau beberapa unsur bila dibandingkan dengan yang ditawarkan pesaing. C. Keunggulan pemasaran merupakan keunggulan bisnis yang dicapai melalui penggunaan teknik-teknik pemasaran, serta kemampuan untuk dapat memblok pergerakan pesaing dengan menggunakan akses yang superior dalam komunikasi, distribusi, dan jangkauan penjualan. Pertanyaan kedua, pada suatu perusahaan kaos cetak terdapat permintaan yang bervariasi setiap bulannya. Dalam kurva permintaan, bagaimana mengetahui perubahan permintaan pada keseimbangan pasar serta gambarkan kurvanya? Jawabannya bisa dilihat gambar kurva tersebut. Kurva pertama menunjukkan kondisi awal di mana pasar hanya terdiri dari 2 produsen. Yang kedua, respon terhadap kenaikan permintaan atau dalam jangka pendek dan panjang. Di sini bisa diterangkan bahwa pada posisi awal, ketika pasar hanya terdiri dari 2 produsen,
Pasar berada dalam keseimbangan di titik A, seperti terlihat di kurva sebelah kiri. Peningkatan permintaan dari Q1 ke Q2 mendorong kenaikan harga dari P1 ke P2, sehingga menggeser ke titik equilibrium dari A ke B, sekaligus menambah besarnya profit yang diterima produsen. Dalam jangka pendek, keseimbangan pasar secara keseluruhan akan bergeser dari AT ke BT, seperti kurva di sebelah kanan. Terakhir, peningkatan profit ini menarik produsen lain untuk masuk ke pasar, sehingga mengubah equilibrium pasar menunjukkan titik CT. Perhatikan bahwa garis horizontal yang menghubungkan titik AT dan titik CT membentuk kurva penawaran pada pasar jangka panjang atau kurva elastis sempurna. Penjelasan kedua yakni kurva tentang respon terhadap kenaikan permintaan atau dalam jangka pendek dan panjang, dan respon produsen lama atas masuknya produsen baru ke pasar. Bisa dijelaskan bahwa dalam jangka panjang, setiap produsen akan menyesuaikan diri dengan harga yang berlaku, sehingga kembali membentuk titik equilibrium yang baru atau titik G. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.